Selamat siang teman-teman dan selamat siang Dr. Yosafat. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Untuk presentasi kali ini saya akan menampilkan jurnal dengan judul Maxillofacial Surgery and COVID-19 The Pandemic. Next. Untuk identitas jurnal sendiri, judul jurnal ini Maxillofacial Surgery and COVID-19 The Pandemic dengan penulis Visi Kumar Bali dan Kirti Kaudri, dan penerbit jurnalnya Jurnal Maxillofacial Oral Surgery. Next. Secara singkat mengenai timeline COVID-19, kasus pertama yang dilaporkan terjadi di Wuhan pada tanggal 30 Desember 2019. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2019, penyakit ini dapat diidentifikasi virusnya dan diberi nama sementara yaitu 2019 nCoV. Kemudian pada tanggal 13 Januari 2020, dilaporkan kasus pertama di luar China, yaitu di Thailand. Kemudian pada tanggal 23 Januari 2020, pemerintah Wuhan melakukan lockdown. Lalu tanggal 30 Januari 2020, WHO melaporkan ini dapat menjadi suatu ancaman global. Dan kemudian pada tanggal 11 Februari 2020, ICTV atau Komite Internasional untuk Taksonomi Virus memberi nama virus ini dengan nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. WHO mengumumkan jenis penyakit ini dengan nama Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Next. Selanjutnya, pada tanggal 11 Maret 2020, WHO resmi menetapkan COVID-19 sebagai kondisi pandemi. Untuk tanggal 13 April 2020, pemerintah Indonesia mengeluarkan Kepres nomor 12 tahun 2020 yang menyatakan bahwa COVID-19 sebagai bencana nasional. Terhitung sejak 20 Februari 2020, jumlah kasus di Indonesia, kasus konfirmasinya sudah mencapai 5 juta, dan untuk kasus yang meninggal yaitu sebanyak 145.828. Next. Untuk grafik perkembangan kasus di Indonesia sendiri, kasus pertama dilaporkan pada tanggal 2 Maret 2020, kemudian pada tahun 2021, sekitar bulan Mei, Juni, Juli, sempat terjadi adanya lonjakan kasus yang memasuki gelombang kedua, setelah adanya periode libur panjang, yaitu termasuk juga liburan Lebaran 2021. Kemarin pada bulan Februari, sekitar bulan Februari, kasus di Indonesia sendiri sudah sempat memasuki gelombang ketiga. Next. Untuk imbas pandemi sendiri dirasakan di berbagai sektor. Ada sisi buruknya dan ada sisi baiknya. Secara garis besar untuk perekonomian tampak menurun, penurunan penggunaan transportasi publik, banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, dan sektor industri yang menurun. Next. Untuk dampak negatif COVID-19 dapat dirasakan pada aspek pelayanan dokter gigi yang mengharuskan praktisi berhadapan langsung dengan pasien untuk melakukan tindakan perawatan gigi dan mulut. Lalu berikut adalah surat edaran yang dikeluarkan oleh PDGI mengenai pedoman pelayanan kedokteran gigi yang menyatakan untuk melakukan pembatasan pelayanan secara langsung. Next. Untuk COVID-19 sendiri, SARS-CoV-2 termasuk dalam family Coronaviridae yang memiliki karakteristik mengandung material genetik single-strand RNA terdiri dari lapisan protein envelope, spike, membran, dan nukleokapsid. Spike merupakan glikoprotein berbentuk tonjolan-tonjolan yang menyerupai mahkota, berperanan penting dalam patogenesis dengan bantuan reseptor sel tubuh yang spesifik. Invasi dari SARS-CoV-2 sendiri ke dalam sel inang dimulai dengan perlekatan glikoprotein spike pada reseptor angiotensin converting enzyme atau ACE2, yang merupakan enzim yang menempel pada permukaan luar membran sel-sel di beberapa organ seperti paru-paru, arteri, jantung, ginjal, dan usus. Next. Next.
Untuk intensitas ekspresi AC2 sendiri tampak tinggi pada paru-paru, saluran cerna, dan jantung, dan pembuluh darah. Terjadinya interaksi antara SARS-CoV-2 dengan reseptor ini pada jaringan atau organ tertentu dapat mempengaruhi manifestasi klinis sesuai dengan jaringan atau organ yang terkena. Next. Selain itu, intensitas reseptor AC2 sendiri tinggi pada lapisan mukosa mulut. Seperti kita ketahui, virus SARS-CoV-2 dapat ditransmisikan melalui large droplet dan aerosol. Next. Nah, untuk virus SARS-CoV-2 dapat ditransmisikan melalui partikel berdasarkan ukurannya, yaitu splatter yang berukuran lebih dari 50 mikrometer, droplet yang berukuran lebih dari 10 mikrometer, dan partikel aerosol yang berukuran 0,3 hingga 10 mikrometer. Percikan aerosol yang terkait dengan tindakan perawatan kedokteran gigi dapat merupakan salah satu mode of action dari penularan SARS-CoV-2 kepada dokter gigi. Next. Nah, ini untuk grafik dari SARS-CoV-2 viral load and period of infectiousness. Untuk masa inkubasi COVID-19 sendiri dapat berlangsung selama 20 hingga 21 hari. Namun, H-2 sebelum timbulnya simptom sudah dapat bersifat infeksius. Untuk pemeriksaannya sendiri terdapat dua jenis pemeriksaan untuk COVID-19, dapat menggunakan rapid test dan PCR. Rapid test bertujuan untuk mendeteksi ada atau tidaknya antibodi terhadap virus, dan PCR digunakan untuk mendeteksi keberadaan virus serta jumlahnya. Rapid test umumnya digunakan sebagai screening test, sedangkan PCR saat ini digunakan sebagai confirmation test. Next. Pada systemic review yang dilakukan oleh flu tahun 2020, terlihat adanya 6 gejala klinis yang paling umum ditemukan pada pasien positif COVID-19. Paling banyak yaitu demam, kemudian batuk, fatigue atau kelelahan, kemudian adanya mialgia, nyeri otot, lalu peningkatan produksi sputum atau dahak, dan napas cepat pendek. Next. Terdapat klasifikasi 4 zona ruang atau radius berdasarkan aktivitas dalam lingkungan sosial. Sebagian besar prosedur perawatan atau penata laksanaan di bidang kedokteran gigi termasuk pada kategori jarak intim, yaitu jarak antar individunya 0 hingga 45 cm. Hingga dokter gigi merupakan salah satu profesi berisiko tinggi terhadap penularan dan penyebaran virus SARS-CoV-2. Next. Untuk itu ada prinsip-prinsip umum dalam perawatan gigi dikarenakan tingginya infeksi COVID-19 pada dokter gigi. Yang pertama, perawatan gigi yang tidak mendesak harus ditunda. Perawatan dengan alat seperti handpiece low speed atau high speed hanya dilakukan untuk perawatan darurat. Apabila ada pasien yang meminta perawatan mendesak, harus diperiksa terlebih dahulu oleh dokter gigi untuk menilai klinis atau dilakukan teledentistry, memberikan saran baik kepada pasien untuk melakukan perawatan diri sementara dan menjadwalkan ulang apabila diperlukan perawatan. Jika dimungkinkan, disarankan untuk melibatkan 2 dokter dalam mengambil keputusan. Next. Untuk bidang bedah mulut dan maksilofacial sendiri, terdapat banyak kasus kegawat daruratan, diantaranya pencabutan gigi, fraktur gigi anterior yang disebabkan oleh kecelakaan, biopsi jaringan abnormal, pendarahan tidak berhenti, pembengkakan yang menyakitkan di dalam atau sekitar mulut, nyeri pada gigi atau tulang rahang, infeksi gusi dengan rasa sakit atau bengkak, dan setelah perawatan operasi seperti ganti rubber damage atau pengangkatan jahitan. Next. Secara garis besar, nampak adanya penurunan kasus selama pandemi bila dibandingkan dengan sebelum pandemi. Perawatan yang melibatkan bedah mulut dan maksilofacial selama pandemi masih cukup tinggi pada Departemen Traumatologi dan Head and Neck Tumor Surgery. Nah, ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Mafia berupa kuesioner pada bulan Maret hingga April 2020 di 54 negara dengan Google Form. Next. Jadi bagaimana kita memenuhi kewajiban secara profesional? Yang pertama, perlu dilakukan adanya perubahan manajemen pasien yang bertujuan untuk mencegah maupun meminimalisasi risiko penyebaran COVID
saat dilakukannya perawatan gigi. Pasien yang datang ke dokter gigi kita asumsikan sebagai pasien COVID-19, sehingga dokter gigi dan staf dapat selalu waspada dalam tindakan pencegahan dan penularan infeksi. Next. Telemedicine. Telemedicine merupakan pemberian pelayanan kedokteran jarak jauh oleh dokter dan dokter gigi dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Secara umum, pelayanan telemedicine mengandung makna suatu pelayanan yang terdiri dari kumpulan atau beberapa tindakan, yaitu telekonsultasi, telediagnosis, teletriase, dan telemonitoring. Untuk pelayanan jarak jauh oleh dokter gigi, digunakan istilah teledentistry. Contohnya pada pasien yang dirasa cukup melakukan konsultasi melalui telepon atau video call tanpa memerlukan tindakan dan tidak perlu mengadakan pertemuan secara langsung. Next. Telescreening merupakan pengumuman melalui media sosial dan sistem komunikasi yang berbeda yang menganjurkan pasien dalam menggunakan komunikasi jarak jauh untuk konsultasi dan mengatur janji temu. Pasien yang memerlukan perawatan gigi dan mulut dapat dilakukan screening terlebih dahulu melalui telepon dengan menanyakan kondisi klinis pasien, riwayat perjalanan, dan screening pasien COVID-19. Ini juga bisa dilakukan melalui WA. Lalu pada gambar yang di kiri, salah satu dari bentuk telescreening di RSGM. Next. Ini adalah contoh gambaran dari formulir online untuk pendaftaran dan screening yang biasa kita sebagai koas lakukan sebelum mendatangkan pasien. Next. Untuk kuesioner triage, yang bertujuan untuk memilah berdasarkan kegawat daruratan kasus pasien. Dapat diajukan 3 pertanyaan seperti apakah adanya kesulitan makan selama 24 jam terakhir karena adanya keluhan di dalam rongga mulut, apakah mengganggu tidur akibat keluhan tersebut, dan yang terakhir apakah sudah meminum obat penghilang sakit namun keluhan dalam rongga mulutnya tidak hilang. Untuk pertanyaan nomor 3, apabila belum meminum obat penghilang sakit, dapat dianjurkan untuk meminum obat penghilang sakit terlebih dahulu dan menunda datang ke klinik bila rasa sakitnya telah hilang. Jika pasien menjawab salah satu dari 3 pertanyaan di atas dengan jawaban iya, maka pasien tersebut masuk dalam kasus kedaruratan dental yang perlu pertolongan segera. Next. Untuk pasien yang telah terlanjur mendatangi untuk perawatan gigi, dapat dilakukan screening, tes swab, dan pengecekan suhu secara langsung. Dari segi pasien sendiri, pasien harus selalu diingatkan untuk menggunakan masker dan mencuci tangan, lalu dilakukan pengukuran suhu tubuh dengan batas maksimal tidak lebih dari 38 derajat Celcius. Apabila kurang dari 38, dapat menunggu di ruang tunggu dan mengisi formulir gejala infeksi SARS-CoV-2. Namun apabila lebih dari itu, pasien menunggu dalam mobil atau ruangan khusus jauh dari pasien lain dan mengisi formulir gejala infeksi SARS-CoV-2. Lalu dapat dijadwalkan hari lain kecuali kasus emergensi. Jika pasien dengan gejala yang diduga COVID-19 seperti adanya lemah dan demam di atas 38 derajat Celcius atau menderita infeksi pernafasan lainnya, diminta untuk tidak dibawa ke praktik dokter gigi dan kita sarankan untuk langsung mendatangi rumah sakit rujukan. Next. Ini adalah contoh untuk formulir gejala infeksi SARS-CoV-2. Harus dilakukan screening pasien sebelum dilakukan tindakan perawatan gigi dan mulut untuk mengevaluasi kondisi yang berkaitan dengan COVID-19. Next. Jika pasien yang menjawab tidak untuk semua pertanyaan, maka pasien tersebut dinyatakan lulus penyaringan dan diperbolehkan untuk memasuki gedung dan ruang tunggu praktik. Namun, apabila pasien menjawab salah satu pertanyaan penjaringan dengan jawaban iya, maka atau menolak menjawab, maka pasien tersebut telah gagal dalam penyaringan dan tidak diperbolehkan untuk masuk ke gedung. Untuk pengaturan pasien yang perlu diperhatikan, yang pertama,
jadwal kedatangan pasien sebaiknya diatur terlebih dahulu agar okupansi ruangan tidak melebihi 50%. Sebelum masuk dalam ruang tunggu, pastikan tetap menggunakan masker dan melakukan cuci tangan. Untuk pasien yang masuk, sebaiknya dilakukan pengukuran suhu tubuh, bisa menggunakan termogan atau kamera pemindai thermal, dan menunjukkan hasil swab antigen COVID-19 yang negatif. Dalam ruang tunggu pasien, sebaiknya diberi jarak antar pasien minimal 1 meter atau dilakukan physical distancing. Untuk anak-anak, sebaiknya tidak disediakan tempat bermain. Klinik dan ruang tunggu, sofa, pintu, jendela, serta barang lainnya yang kemungkinan disentuh oleh pasien dapat dilakukan desinfeksi berkala. Toilet dan wastafel yang digunakan oleh pasien juga perlu diperhatikan agar didisinfeksi secara berkala. Next. Ini untuk surat edaran tentang peningkatan kewaspadaan terhadap COVID-19. Pasien wajib tes antigen terlebih dahulu sebelum masuk ke RSJM. Namun, sejak minggu lalu apabila pasien sudah dilakukan vaksin booster, sudah tidak diperlukan lagi untuk tes antigen. Next. Untuk tata laksana pencegahan transmisi COVID-19 di ruang praktik dokter gigi, dapat dilakukan antaranya yang pertama, penyediaan alkohol base hand rub, pemajangan poster 6 langkah cara mencuci tangan sesuai WHO, penyediaan tisu dan tempat sampah medis tertutup di ruang tunggu pasien. Lalu selalu melakukan prosedur 6 langkah cuci tangan standar WHO dan dilaksanakan pada saat WHO 5 moments. Kemudian rekomendasi WHO dalam pencegahan atau pembatasan penyebaran COVID-19 dengan standar precaution. Next. Untuk standar precaution-nya sendiri, yang pertama hygiene tangan, hygiene respiratory dilakukan etiket batuk atau bersin seperti ditutup dengan siku. Kemudian dokter gigi, perawat, staf harus memakai APD yang sesuai. Sebelum memulai perawatan pada rongga mulut, pasien diminta untuk berkumur dengan povidone iodin obat kumur 1% selama 15 detik hingga 1 menit. Tindakan perawatan gigi disarankan menggunakan rubber dam. Yang keenam, keterampilan dalam kontrol infeksi, pembuangan alat tajam, dan pencegahan injuri akibat benda tajam perlu ditingkatkan. Next. Yang ketujuh, desinfeksi. Pembersihan dan penanganan alat yang telah digunakan. Desinfeksi dapat berupa campuran air dan deterjen serta sodium hipoklorit dengan konsentrasi 5% dengan perbandingan 1:100 sehingga konsentrasi finalnya menjadi 0,05% selama 1 menit. Pembersihan lingkungan kerja dengan melakukan desinfeksi pada ruang tunggu pasien, gagang pintu, meja, kursi, dental unit, pembersihan bahan linen dan pakaian, dan kontrol pembuangan limbah. Next. Ini adalah contoh dari rekomendasi alat pelindung diri untuk dokter gigi dan perawat gigi. Adanya head cap, adanya pelindung mata, surgical scarf, masker, sarung tangan, dan sepatu tertutup. Next. Untuk spesifikasi APD-nya sendiri, ada level 1, level 2, dan level 3. Untuk asisten dalam ruang tunggu dapat minimal menggunakan level APD-nya, APD level 1, petugas kebersihan level 2, asisten dalam ruang dental unit dan dokter gigi menggunakan APD level 3. Untuk perawatan dokter gigi, tindakan perawatan dokter gigi dapat dikategorikan menjadi 5 kategori, yaitu emergensi atau darurat yang dapat mengancam nyawa, urgent atau membutuhkan perawatan segera yang dapat dilakukan dengan tindakan invasif minimal dan tanpa tindakan aerosol, urgent atau membutuhkan perawatan segera yang membutuhkan tindakan invasif dengan tindakan aerosol, non-urgent atau tidak membutuhkan perawatan segera, dan elektif. Next. Untuk kasus di bidang bedah mulut pada tindakan emergensi, yaitu kasus yang dapat menghambat jalan nafas seperti adanya fraktur maksilofacial, pembengkakan jaringan lunak rongga mulut, dan perdarahan rongga mulut yang tidak terkontrol. Untuk tindakan urgent dengan invasif minimal, contohnya kasus ekstraksi gigi dan dry socket yang dapat dirawat tanpa aerosol.
Untuk kesimpulannya, yang pertama, perlu dilakukan perubahan dalam manajemen pasien, pemilihan tindakan kedokteran gigi, serta memperhatikan protokol pencegahan dan penularan infeksi dalam melakukan tindakan kedokteran gigi di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, pertimbangan penundaan perawatan dan manajemen farmakologis dari rasa nyeri dan atau infeksi harus dilakukan secara cermat. Dan yang ketiga, diperlukan update secara berkala mengenai COVID-19 dan kaitannya dengan tindakan kedokteran gigi untuk mencegah penyebaran SARS-CoV-2. Sekian dari saya. Terima kasih. Bisa dilanjutkan oleh Yuni Intan. Sesi tanya jawab dulu ya, baru lanjut. Untuk teman-teman, apakah ada pertanyaan? Bisa di-unmute atau mungkin di kolom chat. Mohon izin bertanya, selamat pagi dokter, selamat pagi Clara, saya Syarifah, NIM-nya 11880. Ya. Untuk pertanyaan saya adalah, sampai manakah kira-kira pembatasan atau protokol COVID ini sepatutnya berlaku? Bagaimana kemungkinan protokol ini berkembang di masa depan dengan potensi menaik atau menurunnya wabah COVID ini, karena kan seperti yang kita lihat pada kondisi ini kan COVID ada kadang naik, kadang turun. Apakah ada perubahan pada protokolnya juga, itu kapan sih bagusnya menentukan perubahan tersebut? Terima kasih. Terima kasih Syarifah atas pertanyaannya. Untuk Dokter Yasi, apakah langsung dijawab atau dikumpulkan dulu pertanyaannya dan apakah ada Langsung dijawab aja. Oke, baik dokter. Tadi pertanyaannya saya ulangi, yaitu apakah ada pembatasan, sampai manakah pembatasan untuk protokol COVID ini dan kemungkinannya di masa depannya. Izin coba menjawab, untuk pembatasan atau protokol ini berlaku hingga kapannya, saya tidak bisa menjawab dengan pasti, namun saat ini pemerintah telah melakukan pelonggaran aturan. Sebagai contoh, perjalanan udara yang sudah tidak memerlukan hasil negatif COVID-19. Untuk di RSGM sendiri, tidak perlu dilakukan swab lagi apabila sudah dengan vaksin booster. Namun, untuk aturan prokes seperti penggunaan masker dan cuci tangan, serta penggunaan masker, cuci tangan, serta jaga jarak, saya rasa masih tetap berlaku. Selain itu, untuk imbas ke depannya dari pandemi ini, dari segi teledentistry sepertinya lebih sering digunakan bila dibandingkan dengan sebelum pandemi. Seperti itu. Apakah sudah menjawab? Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sebenarnya kalau untuk perubahan peraturan itu ya pasti itu akan berubah terus ya. Tidak mungkin tidak berubah. Justru kalau tidak berubah itu yang perlu dipertanyakan karena kondisi virusnya berubah, kondisi epidemiknya juga berubah. Jadi disitulah makanya dibutuhkan ilmu epidemiologis ya gitu. Dan jadi di mana ilmu epidemiologis itu mempelajari karakteristik suatu penyakit. Kalau penyakitnya berubah, otomatis epidemiologisnya juga berubah sehingga peraturan harus mengikuti dan menyesuaikan. Nah, bisa aja nanti setelah ini sampai sekarang masih seperti ini, bisa aja nanti setelah Lebaran bisa aja terjadi lonjakan angka lagi, bisa juga ada mutasi virus yang baru, jadi kita tidak tahu. Yang jelas ilmu epidemiologisnya harus selalu update, up to date, mengikuti kondisi yang ada ya. Ya, silakan dilanjutkan. Matur nuwun dokter atas tambahannya. Saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya, mungkin dari kolom chat.
Saya coba bacakan. Selamat siang, Dokter dan Mbak Clara. Saya Kevin Purnomo, koas 68 dengan NIM 12183. Mohon izin untuk bertanya, apakah implementasi dari teledentistry di Jogja sudah baik? Apa saja titik permasalahan yang dapat mempengaruhi implementasi teledentistry? Terima kasih banyak. Untuk Kevin Purnomo, saya coba menjawab. Sepemahaman saya sebagai koas di RSDM sudah cukup baik. Dari segi ketika kita sedang mencari pasien, kita akan menanyakan dapat melalui WA atau menelpon pasien tentang keluhannya, kemudian riwayat keluhannya seperti apa, bisa difoto atau tidaknya. Sebagai contoh, jika keluhannya gigi berlubang, kita bisa minta fotokan dulu untuk gigi sebelah mana dan berlubangnya seperti apa. Kemudian dapat ditentukan mengenai bagaimana penanganannya. Kalau untuk segi contoh seperti ulkus traumatik, kita cukup dapat memberikan medikasi seperti Aloclair. Tapi kalau untuk yang gigi berlubang tadi, dapat kita jadwalkan untuk janji temunya. Dan kasus-kasus yang memerlukan penanganan secara langsung, lainnya seperti kontrol pasca pencabutan, yaitu pengangkatan jahitan, diperlukan janji temu juga. Seperti itu. Apakah sudah menjawab, Kevin Purnomo? Ya, kalau teledentistry itu penting ya. Jadi mungkin nanti setelah kalian lulus dari dokter gigi, mungkin harus semuanya ikut dalam suatu teledentistry. Ini fungsinya juga untuk membantu masyarakat yang tidak bisa berkunjung ke dokter. Cuman teledentistry tetap dibutuhkan SIP dan STR ya. Jadi kalau kalian tidak praktek di suatu tempat, tidak punya SIP juga tidak bisa mengikuti teledentistry. Karena untuk teledentistry itu dari Kemenkes sendiri mensyaratkan dokter harus punya SIP dan juga STR. Nah, kelemahannya juga ya kita tidak bisa benar-benar melakukan pemeriksaan objektif, hanya bisa subjektif dan objektifnya pun hanya sebatas inspeksi, tidak bisa menyentuh pasien ya, itu pemeriksaan. Dan tindakan yang diberikan pun hanya bisa peresepan obat ya, tidak bisa tindakan yang lainnya. Gitu. Kenapa pemerintah itu mensyaratkan dokter yang membuka teledentistry itu harus punya SIP? Itu adalah ketika nanti suatu pasien yang konsultasi itu membutuhkan tindakan, pasien itu bisa diarahkan ke SIP tempat kalian bekerja sehingga untuk mendapatkan treatment gitu. Atau diarahkan ke SIP dokter yang bekerja di daerah pasien tersebut, itu bisa. Ya, silakan. Terima kasih Dokter Akan atas tambahannya. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, yaitu selamat siang Dr. Yosi dan Mbak Clara. Saya Irfan Satria NIM 12180. Mohon izin bertanya, bagaimana frekuensi pembersihan lingkungan kerja yang disarankan? Untuk frekuensi pembersihan lingkungan yang disarankan, saya coba menjawab berdasarkan panduan yang diterbitkan oleh WHO pada tanggal 15 Mei 2020. Contohnya untuk area screening atau triase minimal 2 kali sehari. Dan fokus pada area-area yang sering disentuh, seperti misalnya permukaan atas meja, kalau ada pulpen, berarti pulpennya. Selain itu, untuk area lainnya yaitu koridor atau tangga, minimal 2 kali sehari juga, dan fokus pada pegangan atau railing di tangga atau di koridor. Lalu lingkungan lainnya yaitu di kamar mandi atau toilet, terutama kamar mandi toilet pasien. Kalau di RSDM dipisahkan antara pasien dan pegawai. Untuk yang kamar mandi itu sendiri diperlukan minimal 3 kali, dimulai dari permukaan yang sering disentuh seperti gagang pintu, keran, pencetan flush toiletnya, water jet, lalu dan yang terakhir lantai. Begitu.
mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, Irfan atau Dr. Yosi ingin menambahkan? Ya, untuk itu benar. Cuman kalau untuk tindakan-tindakan aerosol ya, seperti odontektomi, restorasi, yang pokoknya semua tindakan aerosol generating procedure ya itu tetap harus dilakukan setiap selesai tindakan. Satu pasien selesai dilakukan desinfeksi. Ya. Terima kasih, dokter. Selanjutnya, saya coba bacakan oleh Rani dengan NIM 11877. Pertanyaannya yaitu, saya ingin bertanya mengenai larutan desinfeksi, yaitu bagaimana untuk penggantian larutan desinfeksi, apakah ada aturan harus diganti setiap berapa kali penggunaan. Baik, untuk Rani, pertanyaannya yaitu penggantian larutan desinfeksi. Izin untuk mencoba menjawab, berdasarkan panduan dari WHO, untuk larutan natrium hipoklorit dengan konsentrasi 0,05% sendiri terbukti stabil selama lebih dari 30 hari dengan temperaturnya yaitu 25 hingga 35 derajat Celcius dengan pH di atas 9. Jadi, namun kalau larutan tersebut pH-nya lebih rendah, dapat memiliki masa simpan yang lebih pendek. Nah, oleh sebab itu, idealnya setiap hari disiapkan larutan klorin yang baru. Namun, jika tidak memungkinkan dan larutan tersebut harus digunakan selama beberapa hari, maka larutan itu harus diuji setiap harinya untuk memastikan bahwa konsentrasinya tetap terjaga. Ini secara ideal bisa menggunakan dengan strip uji untuk mengukur pH tersebut. Apakah sudah menjawab untuk Rani dan mungkin Dokter Desi ingin menambahkan? Sudah cukup. Ini sudah 4 pertanyaan ya, Dokter. Apakah dilanjutkan lagi? Ya, satu lagi boleh. Baik, saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya oleh Regina, yaitu untuk pertanyaan saya, bagaimana aturan pengantar pasien? Apakah boleh memasuki ruang perawatan? Karena pasien anak beberapa ada yang meminta ditemani oleh orang tuanya. Nah, terima kasih. Oke, saya izin untuk mencoba menjawab. Tahu saya untuk aturan dari pengantar pasien, idealnya sebenarnya dalam satu ruangan, untuk ruangan seperti bilik lantai 4 cukup 3 orang, yaitu dari segi pasien, operator, dan asisten operator. Namun untuk aturan pengantar pasien, untuk memasuki ruangan, memasuki gedung tetap harus dilakukan screening, seperti sudah vaksin booster atau belum. Kalau belum, perlu dilakukan swab juga. Untuk pasien anak, biasanya orang tua apabila di lantai 2 menunggu di ruang tunggu depan dari klinik integrasi, karena aturannya tetap tidak boleh, pengantar pasien tidak boleh masuk ke dalam bilik. Setahu saya seperti itu. Mungkin Dr. Yosi ingin menambahkan. Sebenarnya tergantung dengan kapasitas ruang ya. Jadi kalau itu ruang untuk perawatan gigi anak dan anak itu memang seharusnya merupakan pasien yang perlu ditemani ya, accompanied pasien. Jadi ruangnya yang harus disesuaikan. Sehingga kalau untuk perawatan ruang anak tidak bisa menggunakan ruang yang kecil, harus menggunakan ruang yang besar yang mengakomodir untuk pengantar pasien. Begitu. Untuk Dr. Yosi, ini ternyata masih ada satu pertanyaan lagi. Apakah dicukupkan atau dilanjutkan? Ya, oke, satu tanggung ya. Boleh.
Saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya oleh Alice dengan NIM 11894. Izin bertanya, yaitu pertanyaannya, dengan adanya teledentistry, apakah semua lapisan masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan pelayanannya? Mengingat keterbatasan biaya dan literasi teknologi, serta rendahnya angka kepatuhan pada masyarakat menengah ke bawah. Baik, saya izin untuk mencoba menjawab. Menurut saya tidak semua kebutuhan dapat terpenuhi dikarenakan teledentistry memerlukan smartphone dan koneksi internet untuk dapat diakses. Sedangkan tidak semua lapisan masyarakat memiliki itu. Oleh sebab itu, terdapat beberapa tahapan screening yang diperlukan apabila terdapat pasien yang kemudian berkunjung langsung ke tempat pelayanan kesehatan tanpa dilakukan janji temu terlebih dahulu. Terutama untuk dari segi sekarang banyak klinik atau rumah sakit yang memiliki Instagram untuk menjelaskan mengenai janji temu melalui telepon WA, telepon atau chat ke WA, namun tidak semua orang memiliki platform media sosial tersebut. Begitu. Ya, tentu saja tidak bisa ya, karena teledentistry itu hanya tambahan saja, tidak bisa menjadi pokok seperti itu. Jadi maka dari itu dokter tidak bisa hanya berpraktek teledentistry saja, maka dari itu harus punya SIP di tempat praktek yang sesungguhnya. Jadi dokter memang harus tetap melayani pasien secara langsung. Jadi jasa sebagai kita dokter atau dokter gigi itu tidak bisa digantikan sepenuhnya oleh teknologi ya. Mungkin pekerjaan lain di masa depan yang akan datang mungkin semuanya bisa digantikan oleh teknologi ya, terutama untuk pekerjaan produksi itu bisa. Tapi untuk pekerjaan yang jasa, dokter gigi, lawyer, hakim, guru, dosen itu sampai kapanpun tidak akan mati pekerjaannya. Gitu. Jadi kalau misal pekerjaan nanti kalian sebagai dokter gigi ini, apapun kemajuan teknologinya, pekerjaan jasa akan tetap dibutuhkan. Baik, terima kasih banyak atas tambahannya, Dr. Yosafat. Apakah boleh untuk dilanjutkan oleh Yuni Intan? Ya, lanjut untuk Yuni Intan ini adalah tentang faktor resiko diabetes mellitus ya. Jadi kita tahu secara garis besar diabetes mellitus ada dua, diabetes tipe 1 dan juga diabetes tipe 2. Walaupun ada yang lainnya, diabetes gestasional itu juga ada, tetapi di sini dibahas yang diabetes paling banyak yaitu tipe 1 dan 2, apa saja faktor resikonya. Ini di sini fokus di faktor resiko. Silahkan ke Yuni. Baik, terima kasih. Saya mulai saja. Saya Yuni Intan akan mempresentasikan faktor risiko diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2. Nah, diabetes mellitus sendiri merupakan salah satu 10 penyebab kematian di dunia yang menyebabkan sekitar 4 juta kematian di tahun 2017. Nah, menurut International Diabetes Federation, adanya kenaikan jumlah penderita diabetes mellitus di dunia. Bisa dilihat dari tahun 2000, penderita diabetes sebanyak 151 juta jiwa di dunia, kemudian semakin bertambahnya tahun, penderitanya meningkat, dan tahun 2019 jumlahnya menjadi 463 juta jiwa di dunia. Nah, untuk penderita diabetes mellitus tipe 2 memiliki presentasi yang lebih besar, yaitu 90% hingga 95% dari semua pasien penderita diabetes. Nah, adanya kenaikan jumlah penderita diabetes ini menunjukkan bahwa pentingnya untuk
untuk mengidentifikasi faktor risiko untuk screening diabetes sebagai pencegahan awal. Nah, faktor risiko ini sendiri merupakan kondisi atau sesuatu yang dapat meningkatkan risiko terjadinya suatu penyakit. Sebelum ke pembahasan, saya akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian diabetes secara umum, kemudian klasifikasi diabetes, dan kriteria diagnostik diabetes. Nah, untuk diabetes mellitus ini merupakan penyakit metabolik yang ditandai dengan hiperglikemia kronis akibat tubuh tidak dapat atau tidak cukup memproduksi insulin atau tidak dapat secara efektif menggunakan insulin yang dihasilkannya. Untuk simptomnya ada polifagia, yaitu mudah lapar, kemudian polidipsia mudah haus, kemudian poliuria sering kencing, kemudian adanya penurunan berat badan drastis, dan penglihatan kabur. Untuk klasifikasi yang pertama adalah DM tipe 1. DM tipe 1 ini merupakan penyakit autoimun kronis, di mana sel penghasil insulin, yaitu sel beta, yang terletak di pulau Langerhans pankreas secara bertahap dihancurkan oleh sel T autoreaktif. Nah, adanya penghancuran sel beta pankreas ini menyebabkan sekresi insulin terhambat atau sama sekali tidak mensekresi insulin. Untuk ciri atau karakteristik dari DM tipe 1 ini adalah adanya pulau autoimunitas atau islet autoimmunity. Islet atau pulau imunitas ini merupakan antibodi yang persisten terhadap antigen pulau pankreas. Nah, untuk autoantibodi ini terdapat 4. Yang pertama adalah insulin autoantibodi atau IAA, kemudian ada glutamic acid dekarboksilase antibodi atau GADA, kemudian ada IA2 dan ZNT8A. Kemudian untuk DM tipe 2, merupakan penyakit metabolik yang disebabkan oleh kombinasi 2 faktor utama, yaitu gangguan sekresi insulin dari sel beta dan resistensi insulin. Pada awal gangguan ini, adanya peningkatan kompensasi dalam sekresi insulin yang mempertahankan kadar glukosa dalam darah kisaran normal. Namun, seiring dengan perkembangan penyakit, sel beta pankreas berubah, dan sekresi insulin tidak mampu untuk mempertahankan homeostasis glukosa dan menghasilkan hiperglikemia. Untuk DM tipe 2 ini merupakan hasil interaksi dari beberapa faktor risiko yang lain, yaitu faktor risiko genetik, kemudian lingkungan, dan kebiasaan. Kemudian untuk kriteria diagnostik diabetes, terdapat 3 tes. Yang pertama adalah fasting plasma glucose atau glukosa darah puasa yang diambil setelah 8 jam puasa semalaman. Untuk nilai normal yaitu kurang dari 110 mg per dl. Kemudian terdiagnosis DM apabila nilainya lebih dari sama dengan 126 mg dl. Kemudian ada nilai di antara 110 dan 125 itu merupakan prediabetes. Kemudian untuk OGTT merupakan glukosa darah yang diukur 2 jam setelah intake makanan atau konsumsi glukosa. Nilainya adalah untuk nilai normal kurang dari 140 mg/dl. Kemudian untuk terdiagnosis DM, nilainya lebih dari 200 mg/dl. Nah, untuk nilai di antara 140 dan 200 ini merupakan prediabetes. Kemudian yang ketiga ada HbA1c, yang memberikan rata-rata glukosa darah selama 2 hingga 3 bulan terakhir. Terdiagnosis DM apabila nilainya lebih dari 6,5%. Langsung saja ke pembahasan. Untuk faktor risiko diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2. Yang pertama untuk faktor risiko DM tipe 1, terdapat 2, yaitu faktor genetika, kemudian ada faktor lingkungan. Untuk faktor genetika sendiri, sudah dijelaskan di depan tadi bahwa karakteristik dari DM tipe 1 adalah adanya pulau autoantibodi. Nah, untuk pasien-pasien yang terdiagnosis menderita DM tipe 1 ini terkait dengan gen atau haplotype HLA, kemudian anak-anak yang terakhir dengan genotip HLA DR3-GQ2 itu memiliki autoantibodi GADA sebagai autoantibodi pertama yang pertama kali muncul.
Sedangkan anak-anak dengan haplotype HLA-DR4-DQ8 itu cenderung memiliki autoantibody IAA sebagai autoantibody pertama kali muncul. Kemudian selanjutnya adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang pertama adalah infeksi. Infeksi enterovirus ini mempunyai bukti yang paling kuat berdasarkan penelitian pada binatang dan manusia. Virus tersebut menginfeksi pankreatic islet atau pulau pankreas dan terdeteksi dalam pankreas pasien yang menderita DM tipe 1. Nah, infeksi enteroviral ini selama kehamilan dapat mengakibatkan infeksi persisten dan adanya pulau autoimmunity pada ibu dan keturunannya. Sebuah penelitian in vitro menunjukkan bahwa infeksi enteroviral persisten dari sel ductus pankreas manusia dapat mengurangi kemampuannya untuk melakukan transdiferensiasi menjadi sel beta. Selanjutnya adalah mikrobiota usus. Mikrobiota usus ini mempengaruhi metabolisme lipid dan glukosa, serta kekebalan dan peradangan sistemik di luar usus. Mikrobiota commensalis memiliki kemungkinan memodulasi DM tipe 1, namun belum ada penelitian yang kuat yang menunjukkan hal tersebut. Kemudian hipotesis kebersihan, ini baru sebuah hipotesis. Nah, hipotesis kebersihan ini menyatakan bahwa kejadian penyakit autoimun mungkin meningkat karena frekuensi penurunan infeksi masa kanak-kanak karena peningkatan kebersihan. Hipotesis kebersihan ini digunakan pada negara dengan insidensi diabetes mellitus tipe 1 yang tinggi. Adanya peningkatan kebersihan dan sanitasi menurunkan herd immunity pada wanita hamil, janin, dan bayi baru lahir terhadap infeksi enterovirus. Kemudian faktor diet. Yang pertama untuk ASI dan vitamin D ini berperan sebagai faktor protektif, yaitu perannya dalam regulasi sistem imun. Kemudian untuk susu sapi, kemungkinan dapat mendorong perkembangan ke DM tipe 1 pada anak-anak dengan pulau autoimmunity terkait dengan asam lemak tertentu yang terkandung dalam susu sapi. Kemudian untuk makanan pada dan sereal, terdapat penelitian bahwa pemberian sereal pada 4 hingga 6 bulan awal kehidupan berhubungan dengan adanya pulau-pulau autoimunitas. Kemudian untuk polysaturated fatty acid, terutama untuk asam lemak omega-3, apabila defisiensi asam lemak omega-3 ini mempengaruhi respon inflamasi. Dan faktor lingkungan selanjutnya adalah toksin dan senyawa kimia. Racun dalam makanan dan air dapat mengaktifkan mekanisme autoimun pada individu yang rentan secara genetik, dan paparan racun dapat menyebabkan kematian sel pulau pankreas. Kemudian faktor lingkungan selanjutnya adalah berat lahir dan pertumbuhan bayi. Nah, di faktor lingkungan ini terdapat hipotesis akselerator menyatakan bahwa kelebihan berat badan menyebabkan resistensi insulin pada anak usia dini dan dapat menginisiasi islet autoimmunity. Resistensi insulin dan peningkatan glukosa ini dapat mempercepat apoptosis sel secara langsung atau dengan menginduksi autoantigen sel pada orang yang memiliki kecenderungan genetik. Kemudian pertumbuhan yang cepat juga dapat meningkatkan permintaan insulin yang menyebabkan stres sel beta dan peningkatan presentasi autoantigen. Kemudian faktor lingkungan selanjutnya adalah stres sel beta. Hipotesis stres sel beta mengemukakan bahwa yang menyebabkan peningkatan permintaan insulin seperti pertumbuhan yang cepat, kemudian kelebihan berat badan, pubertas, aktivitas fisik yang rendah, trauma, infeksi, dan kelebihan glukosa yang mungkin dapat memainkan peran penting dalam perkembangan menjadi DM tipe 1. Kemudian ada stres psikologis, yang selain dapat meningkatkan resistensi insulin, menyebabkan permintaan sel beta, juga secara langsung berpengaruh terhadap respon imun melalui peningkatan konsentrasi kortisol. Kemudian stres retikulum endoplasma yang berkepanjangan mengganggu sintesis insulin dan menyebabkan apoptosis sel pankreas. Nah, selanjutnya untuk faktor risiko DM tipe 2,
Terdapat 3. Yang pertama adalah untuk faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi, yaitu faktor genetik. Kemudian faktor risiko yang dapat dimodifikasi, yaitu gaya hidup. Dan ada resistensi insulin. Ini berkaitan dengan sekresi insulin. Kemudian faktor risiko yang pertama, yaitu genetik. Riwayat keluarga, terdapat penelitian yang mengemukakan bahwa risiko diabetes tipe 2 dengan seseorang yang memiliki satu orang tua yang menderita diabetes adalah 3,5 kali lipat lebih besar daripada seseorang yang tidak memiliki orang tua yang menderita diabetes. Kemudian untuk seseorang yang memiliki orang tua atau kedua orang tuanya menderita diabetes, sebesar 6 kali lipat lebih tinggi terkena DM tipe 2. Selanjutnya adalah faktor genetik. Usia, terdapat 18,4% orang pada kelompok usia lebih dari sama dengan 65 tahun menderita diabetes, dan adanya sedikit penurunan pada usia 75 tahun. Untuk usia 45 tahun ini merupakan titik potong dalam memperkirakan prevalensi diabetes. Untuk 8 tahun terakhir ini, orang dewasa yang lebih muda, yaitu usia 30 hingga 39 tahun, mengalami peningkatan sebanyak 70% yang menderita diabetes, diikuti dengan usia 40 hingga 49 tahun yang naik, yaitu sebanyak 40%. Kemudian untuk faktor risiko usia ini sebenarnya dipengaruhi juga oleh gaya hidup, kemudian yang menyebabkan obesitas dan kurangnya aktivitas fisik. Faktor selanjutnya adalah ras atau etnis. The International Health and Nutrition Survey pada tahun 1988 dan 1994 menunjukkan bahwa prevalensi penderita diabetes 1,7 kali lebih tinggi pada orang berkulit hitam daripada kulit putih di usia yang sama. Kemudian menurut CDC, penduduk asli Amerika memiliki prevalensi diabetes yang jauh lebih tinggi, 2,8 kali lipat daripada kulit putih pada usia yang sama. Terdapat penelitian di US yang meneliti etnis mayoritas, yaitu etnis kulit putih dan etnis minoritas, dan didapatkan bahwa etnis minoritas di US menunjukkan prevalensi penderita diabetes yang lebih tinggi 2-6 kali lipat dibanding etnis berkulit putih. Kemudian semua populasi Hispanik memiliki tingkat prevalensi diabetes mellitus tipe 2 yang lebih besar dibandingkan kulit putih non-Hispanik. Selanjutnya, prevalensi diabetes tertinggi di dunia telah ditemukan di antara orang India Pima di Arizona, di mana 1 dari orang dewasa menderita diabetes tipe 2. Populasi minoritas ini berada pada risiko yang tinggi bukan hanya karena adanya riwayat keluarga atau dari genetik saja, namun juga karena memiliki gaya hidup kebarat-baratan dan suka mengkonsumsi makanan yang tinggi kalori dan kebiasaan duduk yang lama. Kemudian faktor risiko yang kedua adalah gaya hidup, yaitu obesitas dan kurangnya aktivitas fisik. Obesitas dan aktivitas fisik ini meningkatkan faktor risiko terjadinya diabetes mellitus tipe 2. Olahraga dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan toleransi glukosa, serta meningkatkan profil lipid darah pada seseorang yang menderita diabetes tipe 2. Kombinasi antara penurunan berat badan dan olahraga menambah sensitivitas insulin dan memperbaiki kontrol glukosa yang dapat mengurangi risiko diabetes mellitus tipe 2. Kemudian yang selanjutnya adalah resistensi insulin. Resistensi insulin ini merupakan penurunan respon metabolik sel responsif insulin terhadap insulin, di mana sel atau organ yang dimaksud adalah liver, kemudian ada muscle tissue, kemudian ada adiposa tissue. Atau pada tingkat sistemik, gangguan atau penurunan respon terhadap insulin yang bersirkulasi. Nah, faktor yang berkontribusi adanya resistensi insulin itu yaitu lifestyle dan genetik. Kemudian selain itu faktor risiko metabolik yang sering terjadi pada orang dengan resistensi insulin yaitu ada hiperinsulinemia, dislipidemia aterogenik, kemudian intoleransi glukosa, hipertensi,
keadaan protrombik, dan lain sebagainya. Kemudian terdapat 3 kondisi yang menyebabkan kekurangan insulin atau resistensi insulin, yaitu yang pertama adalah berkurangnya sekresi insulin oleh sel beta pankreas, kemudian terganggunya reseptor insulin atau saat penghantaran sinyal, kemudian gangguan respon pada jaringan target. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai resistensi insulin ini berkaitan dengan sekresi insulin. Insulin disekresikan apabila adanya kenaikan glukosa dalam darah atau peningkatan glukosa dalam darah. Nah, kemudian setelah disekresikan, maka insulin akan ditransport ke organ-organ atau sel-sel yang responsif terhadap insulin. Yang sudah saya jelaskan tadi, ada adiposa tissue, kemudian ada liver, kemudian ada skelet muscle. Nah, insulin ini nanti akan ditangkap oleh reseptor pada sel-sel tersebut yang menyebabkan glukosa transporter dari dalam sel itu menuju plasma sel. Adanya glukosa transporter ini menyebabkan glukosa yang dibutuhkan oleh sel-sel atau organ-organ ini untuk untuk disimpan dan untuk energi itu masuk melalui glukosa transporter ke dalam sel. Nah, apabila ada resistensi insulin, di mana sel tidak mampu merespon insulin yang sudah disekresikan, maka glukosa tidak dapat ditransportkan ke dalam sel. Nah, oleh karena itu, sel terus melakukan peningkatan permintaan insulin. Nah, karena permintaan insulin terus meningkat, kemudian sel beta juga akan memproduksi insulin lebih tinggi. Nah, oleh karena itu, terjadinya disfungsi sel beta. Nah, untuk disfungsi sel beta ini sebenarnya tidak hanya karena resistensi insulin, namun bisa juga karena faktor lain, misalnya obesitas. Pada obesitas itu akan terjadi lipotoxicity, kemudian glucolipotoxicity yang menyebabkan stres oksidatif pada sel. Nah, kemudian stres oksidatif pada sel ini akan menghasilkan ROS atau reaktif oksigen spesies yang akan mengirimkan sinyal untuk apoptosis dan menghambat ion kalsium, di mana ion kalsium ini digunakan untuk men-trigger disekresikannya insulin. Kemudian pada orang yang obesitas juga akan kelebihan lemak dan akan mengalami hiperglikemia. Nah, lemaknya ini akan dilepaskan berupa free fatty acid. Free fatty acid dan hiperglikemia ini juga akan menyebabkan atau mengaktifasi protein untuk mengapoptosis sel beta. Nah, karena itu terjadilah disfungsi sel beta. Nah, karena adanya disfungsi sel beta, maka produksi insulin berkurang. Sedangkan tadi sel-sel yang membutuhkan insulin selalu meningkatkan demand untuk diproduksi insulin. Nah, karena produksi insulin berkurang, maka glukosa dalam darah tidak dapat ditransportkan ke sel-sel yang membutuhkan, sehingga glukosa dalam darah meningkat atau ini mengalami hiperglikemia. Seperti itu. Kemudian di resistensi insulin ini juga berkaitan dengan IgT dan IFB. IFB ini impaired fasting glukosa yang sudah saya jelaskan di depan tadi, yang prediabetes. IFB ini meliputi individu dengan gula darah puasa sebesar 110 hingga 125 mg/dl. Kemudian IgT impaired glucose tolerance. Bila uji toleransi glukosa oral 2 jam menunjukkan lebih dari 140 mg/dl dan kurang dari 200 mg/dl. Nah, IgT ini menunjukkan risiko yang lebih tinggi untuk berkembang menjadi DM tipe 2 sebanyak 2,3 hingga 11% per tahun, terutama di antara kelompok ras dan etnis non-kulit putih. Selanjutnya adalah gestational diabetes mellitus. DDM ini merupakan derajat toleransi glukosa dengan onset pertama yang terjadi pada saat kehamilan.
untuk riwayat keluarga diabetes, kemudian usia ibu lanjut, etnis non-kulit putih, BMI yang lebih tinggi, penambahan berat badan di awal masa dewasa, dan merokok dapat memperkirakan risiko wanita menderita gestasional diabetes mellitus. Untuk kesimpulannya bahwa diabetes mellitus tipe 1 dan 2 ini memiliki karakter adanya penghancuran sel beta secara progresif. Nah, untuk perbedaannya adalah tipe 1 adanya penghancuran sel beta pankreas disebabkan oleh penyakit autoimun, sedangkan untuk DM tipe 2 karena adanya gangguan pada sekresi insulin maupun resistensi insulin. Faktor risiko DM tipe 1 yaitu faktor genetik dan lingkungan, sedangkan faktor risiko diabetes mellitus tipe 2 yaitu genetik, gaya hidup, dan resistensi insulin. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya atau ada yang ingin didiskusikan, silahkan unmute atau bertanya di kolom chat. Selamat siang, Dr. Yosi dan dan Mbak Yuni Intan. Apakah suara saya masuk? Iya, masuk. Ya, sebelumnya saya mohon izin untuk mungkin konfirmasi atau bertanya, Mbak. Perihal yang tadi saya mendengarkan paparan materi dari yang disampaikan itu, saya ingin bertanya yang diabetes mellitus tipe 1 itu, Mbak, yang tadi yang tentang ibu hamil itu, ibu hamil menderita diabetes mellitus tipe 1 itu, berarti itu bisa menurun ke keturunannya gitu nggak, Mbak? Apa bagaimana, Mbak, gitu? Begitu aja sih, Mbak, sekedar konfirmasi aja, bertanya. Oke. Terima kasih Mbak Yuni, matur nuwun. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya mencoba menjawab. Karena DM tipe 1 kan berkaitan dengan faktor risikonya genetik dan berkaitan dengan tadi ada autoantibody ya. Kemudian apabila ibu hamil tersebut memiliki misal haplotype atau genetik yang tadi HLA itu dan memiliki autoantibody yang sudah dijelaskan itu mungkin bisa menjadikan keturunannya juga menderita DM tipe 2. Dan juga bisa dilihat apabila keturunannya itu juga dilihat apakah memiliki gen tersebut, gen HLA yang tadi, kemudian ada autoantibody-nya. Kalau ada berarti kemungkinan besar bisa. Tapi kalau ternyata tidak ada berarti ya tidak diturunkan, seperti itu. Sepemahaman saya apakah. Oh, enggak. Baik, Mbak Yuni, terima kasih atas penjelasannya, matur nuwun. Terima kasih. Apakah ada tambahan, dokter? Suara saya masuk nggak? Masuk, dokter, tapi kecil dan jauh. Ya, jadi kalau yang keturunan itu, walaupun diabetes tipe 2 itu juga keturunan merupakan faktor resikonya, tetapi lebih diabetes tipe 1 ya, kalau yang kongenital. Kalau yang diabetes tipe 2 dan juga gestasional itu kan lebih ke lifestyle, dia acquired ya, bukan yang kongenital. Sehingga kalau misal gestasionalnya itu atau diabetes tipe 2-nya merupakan acquired atau dapatan, itu ya kemungkinan tidak diturunkan. Tapi kalau diabetesnya itu merupakan genetik, ya nanti dia bisa memungkinkan untuk diturunkan. Tetapi itu bedanya faktor resiko dan etiologi itu apa, Yuni? Masih mati mic-nya, Yuni. Kalau etiologi penyebabnya dok, faktor risiko kondisi yang bisa meningkatkan penyakit tersebut. Betul ya. Jadi misal dia punya keturunan diabetes,
dia punya faktor resiko untuk diabetes, tetapi belum tentu terjadi karena itu bukan etiologinya. Gitu ya. Gitu ya, Satria. Silahkan dilanjutkan. Matur nuwun Dr. Yosi dan Mbak Yuni, matur nuwun. Baik, selanjutnya saya akan membacakan di kolom chat. Selamat siang Dr. Yosi dan teman-teman, saya Dentania kelas 65. Izin bertanya kepada Yuni Intan, apakah DM tipe 2 bisa berubah menjadi DM tipe 1? Terima kasih. Baik, saya akan mencoba menjawab. Mungkin kalau dilihat dari pengertian insulin dependent dan non insulin dependent bisa. Jadi kan kalau di diabetes tipe 1 kan sel betanya rusak sehingga bisa tidak menghasilkan insulin sama sekali. Kemudian untuk diabetes tipe 2 kan sebenarnya masih bisa menghasilkan insulin namun ada resistensi insulin. Nah, seiring berkembangnya waktu, karena adanya resistensi insulin dan disfungsi sel beta, lama-kelamaan sel beta akan rusak juga sehingga sel beta tidak bisa mensekresi insulin sama sekali, sehingga dibutuhkan insulin secara injeksi. Itu kalau dilihat dari butuh insulin atau tidaknya. Kemudian, tadi kan kalau DM tipe 2 itu, DM tipe 1 itu lebih ke penyakit autoimun. Kalau apabila seseorang tersebut ternyata menderita penyakit autoimun, berarti mungkin bisa menjadi DM tipe 1. Namun apabila tidak, berarti tidak bisa. Seperti itu, Denta. Ini sebenarnya pertanyaan yang bagus ya. Jadi sebenarnya bukan diabetes mellitus tipe 2 bisa berubah menjadi diabetes tipe 1. Itu jawabannya tidak bisa. Tetapi diabetes tipe 2 treatmentnya bisa sama dengan diabetes tipe 1. Gitu ya, itu jawaban yang lebih tepat. Dia diabetes tipe 2, tapi karena dia sudah tidak bisa memproduksi insulin, treatmentnya akan sama seperti diabetes tipe 1. Gitu ya. Baik, dokter. Terima kasih. Selanjutnya, selamat siang, Dr. Yosapat dan teman-teman semua. Saya Dinda Rizky Amalia, NIM 11864. Mohon izin mengajukan pertanyaan kepada Yuni Intan. Sebenarnya apakah pentingnya mengetahui faktor risiko DM tipe 1 dan tipe 2 dalam implikasi kedokteran gigi? Terima kasih. Baik, saya akan mencoba menjawab. Sebenarnya kita sebagai dokter gigi mengetahui faktor risiko itu untuk mendeteksi awal ya. Mungkin saya sesuai dengan pengalaman saya, kan biasanya kalau misal apabila kita anamnesis pasien, ditanyakan di bagian endokrinnya apakah mengalami sering kehausan, kemudian mungkin sering lapar, sering buang air kecil, kemudian berat badan yang turun secara drastis. Nah, namun pertanyaan-pertanyaan tersebut kan jawabannya adalah subjektif. Kadang ada pasien yang tidak merasakan itu sama sekali. Saya juga pernah mendapatkan pasien ketika saya tanyakan pertanyaan itu tidak merasakan sama sekali, kemudian setelah dilihat secara klinis, ternyata adanya kehilangan gigi yang cukup banyak, bahkan hanya tersisa sekitar 3-4 gigi, padahal usianya sekitar 40-50 tahun. Dan gigi yang tersisa pun itu banyak yang goyah. Nah, kemudian setelah ditelusuri lebih kembali, ternyata adanya riwayat JM pada salah satu dari orang tua pasien tersebut. Kemudian jika dilihat dari secara fisik, pasien itu gemuk atau obesitas. Nah, apabila kita hanya melihat mungkin hanya anamnesis pasien, dan melihat faktor-faktor lain seperti tadi ada faktor genetik dari orang tua, kemudian obesitas juga merupakan salah satu faktor risiko, maka kita tidak bisa mencurigai atau mendeteksi awal bahwa pasien tersebut ternyata menderita DM, dan ternyata pasien saya itu ketika dicek gula darahnya itu sebesar setinggi 300 mg/dl. Seperti itu. Jadi untuk mendeteksi awal untuk DM, untuk dokter gigi, kita sebagai dokter gigi juga penting. Seperti itu, Dinda.
Apakah dapat dipahami, Dinda? Ya, tambahan ya. Jadi sebenarnya pertanyaan tadi itu penting nggak sih jurnal reading-nya ini untuk kita nanti sebagai dokter gigi? Selain yang diungkapkan Yuni tadi itu, kita tahu kan kalau diabetes tipe 1 itu adalah diabetic independent insulin ya. Kalau yang tipe 2 kan yang non-independent. Jadi tidak tergantung pada insulin, yang tipe 1 itu dia tergantung pada insulin. Nah, kalau pada pasien dengan insulin dependent itu, dia yang bergantung pada insulin, itu lebih beresiko pada saat kita melakukan tindakan. Jadi nanti misal kita tidak tahu itu diabetes mellitus tipe berapa, nanti kalau dia ternyata itu yang dependent insulin, dia menggunakan insulinnya pada saat kita melakukan tindakan, terus tiba-tiba pasien itu mengalami kecemasan atau mengalami ketakutan atau mengalami nyeri yang berlebihan, itu bisa terjadi hipoglikemik. Gitu. Nah, itu yang lebih berbahaya. Hipoglikemik itu lebih berbahaya daripada hiperglikemik ya untuk tindakan emergensinya. Karena kalau hipoglikemik itu pasien bisa shock dan pingsan saat itu juga. Tetapi kalau hiperglikemik itu nanti resikonya lebih ke arah kronis seperti penyembuhannya lambat dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kalau kita tahu pasien itu diabetes tipe 1 dengan faktor resiko yang kita curigai, itu kita perlu lebih berhati-hati. Gitu. Bahkan kalau dokter penyakit dalam pun kalau pasien itu diabetes tipe 1, kemudian kita konsulkan ke dokter penyakit dalam, biasanya itu pasien dianjurkan atau diresepkan minum atau makan makanan yang mengandung karbohidrat atau gula sebelum dia menggunakan insulinnya. Sehingga nanti dia makan dulu atau minum sirup dulu, kemudian dia suntik insulin, baru perawatan ke dokter gigi. Begitu ya. Baik, terima kasih dokter. Baik, akan saya lanjutkan. Untuk pertanyaan dari Amanda NIM 11921. Tadi dijelaskan pada DM tipe 1 terdapat islet autoantibody. Apakah semua orang yang memiliki islet autoantibody pasti akan menderita DM tipe 1? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Amanda. Kalau ditanyakan pasti menderita atau tidak, bisa jadi tidak. Karena kalau dari jurnal yang saya acu ini, dia meneliti beberapa anak-anak dan memfollow up anak-anak yang menderita DM tipe 1 ini yang mempunyai autoantibody 1, 2, atau lebih dari 3. Nah, kemudian tidak semuanya bisa menderita DM tipe 1, namun risikonya lebih tinggi daripada seseorang yang tidak memiliki autoantibody ini. Seperti itu, Amanda, apakah bisa menjelaskan? Apakah sudah jelas, Amanda? Ya, kembali ke tadi ya. Jadi itu merupakan faktor risiko. Faktor risiko itu punya kecenderungan untuk terjadi lebih tinggi daripada orang yang tidak punya faktor risiko tersebut. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Pertanyaan selanjutnya dari Eka NIM 12545 angkatan 72. Izin bertanya kepada Yuni Intan, sebagai calon dokter gigi yang saat anamnesis pasien, nantinya pertanyaan-pertanyaan apa saja yang kita tanyakan kepada pasien yang dicurigai memiliki diabetes mellitus? Dan apakah dari pertanyaan itu dapat kita simpulkan bahwa pasien terkena DM tipe 1 atau DM tipe 2? Baik, saya akan mencoba menjawab. Untuk pertanyaannya, seperti yang umum itu ya, apakah pasien mudah haus, kemudian mudah lapar, kemudian sering buang air kecil, kemudian apakah terdapat penurunan berat badan secara drastis, kemudian kalau kaitannya apakah bisa mengetahui untuk DM tipe 1 atau tipe 2, lebih ke
pasien menderita diabetes mellitus di usia berapa? Misal apabila pasien menderita DM pada usia muda atau remaja, anak-anak itu kemungkinan DM tipe 1. Kemudian apabila pasien menderitanya pada usia-usia yang lanjut usia atau usia-usia tua itu kemungkinan DM tipe 2. Seperti itu, apakah dapat menjelaskan, Eka? Ya, jadi kompetensi kita itu memang bukan mendiagnosis itu diabetes atau itu diabetes tipe 1 atau itu diabetes tipe 2 atau diabetes yang lainnya. Nah, itu adalah kompetensinya dokter spesialis penyakit dalam. Tetapi yang kompetensi kita adalah kita bisa mencurigai lebih awal kondisi-kondisi diabetes tersebut. Karena itu penting untuk nanti prevensi pencegahan terjadi kasus-kasus emergensi akibat penyakit tersebut yang ditimbulkan karena tindakan yang kita lakukan, gitu ya. Lebih ke prevensi dan antisipasi. Gitu. Kalau kita memang curiga, ya kita konsul ke penyakit dalam untuk penegakan diagnosis. Saya lagi konsul itu bukan untuk minta izin apakah ini bisa dilakukan tindakan atau tidak bisa, apakah ini aman untuk dilakukan pencabutan atau tidak aman. Bukan itu ya kalau untuk konsul itu. Jadi konsul itu harus jelas apakah kita meminta penegakan diagnosis, apakah kita meminta untuk menurunkan gula darahnya sampai berapa gitu. Kita yang harus tahu, kita yang harus minta ke penyakit dalam, apakah harus diturunkan sampai 120, apakah harus diturunkan sampai 200, apakah 250 atau berapa. Karena yang akan melakukan tindakan itu kita. Jadi nanti resiko itu sepenuhnya merupakan tanggung jawab oleh dokter gigi yang melakukan tindakan. Misal kita apakah konsultasinya apakah bisa dilakukan pencabutan tindakan, kemudian dokter penyakit dalamnya ya bisa aja, lakukan aja gitu. Nah, misal terjadi apa-apa itu adalah tanggung jawabnya dokter gigi, bukan dokter penyakit dalamnya. Karena yang tahu bisa atau tidak itu bukan penyakit dalam, tetapi dokter gigi yang akan melakukan pencabutan pada pasien dengan komorbid tersebut, apapun komorbidnya. Baik, dokter, terima kasih. Ini sudah tidak ada pertanyaan di kolom komentar. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Atau bagaimana ya, dok? Ya, kalau sudah tidak ada yang bertanya, sudah cukup. Mungkin kalau nanti ingin mereview lagi, nanti ini akan saya upload di YouTube ya. Itu juga sebagai bukti kehadiran kalian nanti sudah menghadiri ini, kalian sudah harus screenshot untuk di YouTube-nya. Dan juga secara ringkas ini sudah Yuni buat untuk di-upload di Instagram, supaya nanti misal kalian sudah praktek, kalian ketemu pasien diabetes, kalian bisa nyontek di Instagram emergency dental itu. Oke? Kalau sudah cukup, silahkan diakhiri, ditutup.